Saya Raditya Pradipta, langsung aja ya. Maaf sebelumnya, saya lupa kejadian tepatnya kapan. Tapi yang jelas, 2 tahunan yang lalu. Jadi gini, saat itu sepupuku, sebut saja S, sedang ada masalah sama pacarnya karena tiba-tiba pacar S itu berubah dingin dan ngotot minta putus. Dan beberapa saat belakangan, S sering didatengin suatu makhluk dan menyerang S karena S curiga dengan perubahan yang begitu cepat. Padahal 2 hari sebelumnya S sama pacarnya masih baik-baik saja. Bahkan S sempat diajak pacarnya ke rumah mbahnya pacar S. S pun konsentrasi menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Tak sampai 1 menit S mengetahui penyebab semua ini. Semua ini disebabkan oleh ulah cowok yang suka sama pacarnya si S dan meminta bantuan dukun. S pun gak tinggal diam dan mengetahui kalau penyebab semua ini dukun dan makhluk-makhluk yang datang menyerang S itu juga ulah dukun itu. S pun mengajak saya dan Nanang untuk membantu melawan ulah dukun itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 22.00 kami bertiga berkumpul di halaman rumah S untuk menanti tamu, yaitu makhluk utusan dukun. Karena insting kami bilang kalau malam ini bakal ada tamu ngajak ribut. Kita menanti di halaman rumah sambil ngobrol ngalor ngidul dan tak lupa mematikan lampu halaman agar tak mengundang perhatian tetangga. Kalau kita diam di luar rumah malam-malam, biarpun rumah tetangga jaraknya lumayan jauh, tapi yang namanya di kampung, tahu sendiri gimana. Tak lama kami menunggu, sekitar 22.30 kami kedatangan tamu dari arah barat laut. Tamu yang mendatangi kami ada 4, 2 pocong, 1 seperti monyet, 1 bayi bajang. Kami pun langsung berdiri dan bersiap-siap menghajar makhluk tersebut. S berkata, "Siap, Cah." Aku dan Nanang pun langsung jawab siap. Belum sempat istirahat, tuh makhluk yang habis terbang dari Magelang ke Klaten langsung kita hajar bertiga. Dan tanpa perlawanan yang berarti, tuh makhluk terpental ke asalnya. Tak lama kemudian, kita bertiga merasakan ada segerombolan dari segala arah dan mendekat ke arah kami. Setelah mereka sampai di sekitar, kami berdiri. S mencoba berkomunikasi dengan mereka, dan ternyata mereka tidak ganggu, hanya mau menonton saja. Ternyata yang datang itu cuma penunggu-penunggu sekitar tempat kami tinggal, dan sudah hafal sama kita bertiga yang kalau lagi kumpul, pasti lagi ada masalah. Tak lama kemudian, kami merasa ada energi yang lebih besar dari barat laut, yaitu arah Magelang. Di tengah energi yang dirasakan, kami juga dikejutkan dengan suara tertawa yang menggelegar di langit. Ya, suara itu berasal dari raksasa bertubuh seperti genderuwo. Kita bertiga langsung berdiri setelah makhluk itu sampai di depan kita. Kita bertiga sampai mendongak ke atas untuk melihat tuh wajah makhluk yang bermata merah dan bertaring dengan bulu-bulu memenuhi tubuhnya. S kemudian tanya, "Mau ngapain kamu kesini?" Makhluk tersebut cuma tertawa. S kesal karena suara yang dikeluarkan sangat mengganggu kita bertiga. Dengan kesal S bilang, "Hus, mulutmu ganggu orang tidur." Tuh makhluk masih tak mau diam, dan bahkan tuh makhluk sempat mengayunkan kakinya ke arah S, tapi S berhasil menghindar. S pun melayangkan pukulan beruntun ke arah makhluk tersebut, dan tuh makhluk terpental kira-kira 300 meteran. Saya dan Nanang pun gak cuma diam, dan langsung membantu serangan saat tuh makhluk hendak bangkit, dan akhirnya tuh makhluk kembali ke asalnya. Karena hari sudah malam sekitar jam 1, kami pun memutuskan untuk tidur, karena sudah merasa tak ada gangguan lagi. Tapi sebelum tidur, kami mendapat pesan dari kiai berjubah dan bersorban agar besok hati-hati. Kami pun tidur. Singkat cerita, malam kedua pun datang. Seperti malam pertama, kita menunggu di halaman rumah tanpa cahaya. Penerangan cuma mengandalkan cahaya bulan. Tak lama kita menunggu, kami kedatangan 7 tamu yang bentuk-bentuknya tak jauh berbeda dari malam pertama.
Cuma sekarang tambah kuntilanak dan makhluk berbulu kecil bertaring dengan sinar mata merah. Kami pun saling serang. Tapi ya nggak begitu berarti bagi kami. Kami pun berhasil mengembalikan makhluk-makhluk tersebut ke asalnya. Kita beristirahat sambil ngerokok dan ngopi. Tapi kita merasakan hawa panas banget dari arah barat laut. Di dalam kedipan mata, kami melihat bola api sebesar bola kasti menuju ke arah kami. Karena kami masih menikmati kopi dan rokok, Es pun menyuruh senjatanya untuk melawan bola api tersebut. Saya dan Nanang tak mau ketinggalan menyuruh senjata kami juga, dan berhasil membalikan arah bola api tersebut kembali si pengirim. Aneh, tak lama kemudian kami merasakan hawa panas yang lebih besar dari sebelumnya, dan kami melihat bola api sebesar tampah menuju arah kami. Tapi kami mendapat bantuan dari Allah. Kami dibantu 7 kiai berjubah melawan bola api tersebut, dan alhamdulillah api tersebut lenyap. Tapi kami tiba-tiba melihat bola api sedang memantul ke sana ke sini, memutari kami. Es pun menyuruh saya dan Nanang berlindung di belakang Es. Kami memutar-mutar mengikuti arah bola api tersebut, dan tiba-tiba kita bertiga terpental setelah Es mendapat tendangan dari bola api yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk mini. Kita pun langsung bangkit dan mencari di mana makhluk mini tersebut berlarian memutari kami. Es langsung makubumi tuh makhluk dan menebas makhluk tersebut dengan pedang. Bagian perut ke atas terlepas, nggak tahu kemana. Bagian perut ke bawah masih di tempat. Setelah itu saya langsung mengobati perut Es yang kram akibat tendangan tadi. Malam pun sudah larut. Kami memutuskan untuk tidur. Malam ketiga, kami berjaga-jaga di halaman menanti tamu yang kami perkirakan akan datang lagi. Tapi kok aneh, sudah jam 12 lebih tak ada satupun tamu yang datang. Kita sempat masuk ke kamar Es untuk tidur, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya, saya merasakan ada tamu dari arah barat laut yang jauh-jauh lebih besar energinya dibanding makhluk-makhluk yang 2 malam kemarin. Setelah tuh makhluk tepat berada di halaman, Es pun keluar sendirian karena tuh tamu khusus buat Es. Hampir 10 menit Es berkomunikasi dengan makhluk tersebut dan langsung kembali ke kamar dengan senyum bahagia. Saya dan Nanang bertanya, "Ada apa, Mas?" Es jawab, "Tuh tadi Ratu Gunung Merapi. Dia minta maaf atas tindakan anak buahnya yang membantu dukun tersebut. Dan sebagai gantinya, tuh Ratu akan menyerang balik dukun tersebut. Dan kalau ada anak buahnya yang macam-macam, langsung aja suruh manggil dia, biar dia aja yang urus." Saya dan Nanang, "Alhamdulillah. Yaudah, ayo sholat, Mas." Kita sholat sendiri-sendiri, dan setelah selesai sholat, kita kembali ke halaman dan kedatangan tamu lagi, yang tak lain adalah makhluk-makhluk kemarin yang sempat mencoba mencelakai kami. Tapi kali ini mereka datang untuk meminta maaf. Tapi Es bilang, "Balas dulu orang yang sudah menyuruhmu." Kita langsung tidur. Di malam keempat kita cuma mengirimkan bacaan surat Yasin ke dukun tersebut. Dan esoknya tuh dukun jatuh sakit sampai beberapa minggu. Es pun kembali baikan dan melanjutkan hubungannya sama pacarnya. Tapi sekarang sudah putus kembali karena perbedaan pendapat dan bukan ulah dukun lagi.